ke tim North London satu lagi, Arsenal. Yang mau dibahas lah. mempertunjukkan kualitas. Karena gue sangat impress ketika mereka Leeds! kalah. Semua juga bisa ngalahin Leeds kali. Emang ada yang nggak kalah? Tapi nggak juga dong. Di 10 pertandingan terakhir mereka hanya kalah 1 kali. Ellen Road. Mereka sedang dalam posisi revival dari bagaimana Farke juga switching dari formasi sebelumnya menjadi back three positif sejak Desember. Tapi kemudian kemarin Arsenal benar-benar mempreteli satu demi satu kelemahan dari Leeds United. Dan yang menjadi kunci menurut gue adalah bagaimana Arsenal thinking forward. Dengan bola yang terus dilontarkan menuju ke zona pertahanan lawan ini jauh berbeda. Mereka tidak lagi terlalu was-was untuk bisa menghancurkan lawan. Dan ini kalau terjaga seperti ini, padahal kan Bukayo Saka warm up cedera itu ada impact mungkin bagi squad. Tapi Noni Madueke yang sebelumnya struggle juga 20 plus matches tidak terlibat dalam goal involvement bagi Arsenal, tapi langsung memberikan kontribusi dengan 2 assist. Iya, karena gue juga punya jiwa host. Gue justru mau nanya dulu ke kalian berdua. Lu setuju nggak sama Paul Scholes? Paul Scholes bahwa this is one of the best, one of the worst. Ini adalah, kalaupun Arsenal juara, ini akan menjadi kualitas juara Premier League terburuk. Lu berdua dulu state-nya gimana? Itu kan di acaranya Scholes. Kita tahu mereka dibayar untuk gue setuju apa enggak lu? Kayak lu enggak setuju. Gue enggak setuju bahwa in terms of apa dulu nih? Udah deh Mas. Enggak, kalau in terms tinggal bilang gue enggak setuju kalau dia ngomong begini. Kalau in terms of lo bilang beberapa tim performance-nya di bawah standar, ya mungkin ngarahnya ke sana. Cuman enggak difokusin ke Arsenal. Kalau Arsenalnya, ya enggak lah, Arsenal kan lagi bagus menurut gua. Ya, tapi dia fokus Scholes itu ke front line dari Arsenal, which ada case di situ. Banyak juga yang bilang bahwa case di situ bahwa gimana mungkin sih sebuah tim the best 11 tapi nggak ada pemain depan Arsenal di situ. Itu kan menunjukkan something wrong dengan tim ini gitu. Or something great with this team. Bayangin nggak kalau punya lini depan yang setajam itu? Udah berapa poin ditinggalin tuh City Aston Villa? Ya, yang bahaya main MU doang. Makanya gue nggak setuju juga dengan pendapat seperti itu. Maksudnya, Zal dengar, senior lu nggak setuju. Lu nggak ada pemain depan yang masuk the best 11 di liga, bukan berarti tim lo jelek gitu. Tapi kan the rest mungkin jadinya 7 pemain tuh Arsenal semua, bisa jadi seperti itu gitu kan. Gabrielnya masuk di situ, Timbernya bisa masuk di situ, Rayanya masuk, Calafiori bisa masuk di situ, Rice. 3 di tengah udah pasti masuk semua di situ. Even Madueke mungkin belum ya, Trossard mungkin one of the candidates gitu. Jadi the whole team except lini depannya mungkin kalau lo compare satu-satu, misalnya Gyökeres dibandingin sama Haaland gitu kan, ya mungkin lo nggak bisa compare itu gitu. Lalu depan yang lainnya juga lo nggak bisa compare gitu. Tapi the whole team ya ini memang standarnya udah lebih jauh dibandingkan 3 musim lalu kan. Gue selalu bilang itu. Ini tim yang terus berprogres dan semakin matang gitu. Makanya kemarin lu sempat meragukan Arteta yang sempat kita ramai. Kalau sampai nggak juara, gue ragukan. Kalau sampai nggak juara, gue bilang ya ini mau semakin dekat ke tangga juara ya ini lebih dekat lagi menurut gue karena timnya semakin matang dan semakin komplit gitu loh. Ya, dan kembalinya Kai Havertz menurut gue juga. Ya, itu pemain yang kalau gue berbicara tentang Kai Havertz, gue pasti bias juga. Karena one of the most complete greatest player di position dia yang multiple position, aksi dribblenya, directness of play-nya bisa diping sebagai target dengan long passes yang coba ditawarkan misalnya oleh Gabriel, oleh Hincapié, David Raya juga. Ini menjadi opsi yang begitu mahal. Layaknya sebuah new signing karena absen sangat lama, 360 sekian hari. 364 hari setelah dia kembali ke lineup utamanya. Itu merubah juga kemarin penampilan dari Arsenal. Dan kalau gue lihat dengan kemenangan kemarin, sepertinya ini satu laga kunci yang mereka bisa mendapatkan result, dan gue harap nggak ada lagi slip up. They won't bottle it hopefully. Amin. Waktu lawan Almaty masih ada ini, ada keraguan mereka bakal bottle? Enggak. Oh enggak ya? Oh enggak lah. Makin bulat. As a fans, yang gue yakin malah sekarang MU nyalip Villa gitu aja udah. Ya itu potential. Itu makanya. Nah, kalau bicara soal Kai Havertz, gue bilang di game menghadapi Almaty, gue bilang, gue pikir ini Almaty-nya doang yang jelek nih. Tapi waktu lawan Leeds, wah bagus. Karena apa? Dia bisa receive long pass. Itu loh, saat dia receive long pass, bisa ada wing baik, Madueke kemarin masuk ke dalam. Baru akhirnya triangle pass di situ, luar biasa. Dan passingnya juga bagus, dia bisa cutting inside. Dan Gyökeres juga bisa fit banyak sekali hal positif dari penampilan Havertz dan bagaimana mereka berkombinasi kan. Berkombinasinya khususnya bagaimana seorang Gyökeres memberikan way atau memberikan jalan bagi seorang gitu. Fungsinya di situ, dia ngedorong back, akhirnya ada space, dia bisa cutting inside, dia bisa bikin gol. Ya luar biasa lah semua soal Arsenal, kecuali soal Mikel Merino aja yang ada cedera tulang patah di kakinya.
Tapi semuanya lagi-lagi buat orang yang meragukan kalau sampai Arsenal nggak juara parah ini bla bla bla, wajar karena it's on Arsenal sekarang. Arsenal udah punya keunggulan 6 poin. 6 poin terus juga pemain nggak ada yang secara pemain pentingnya gitu yang nggak ada yang cedera Tapi secara. mereka bergerak juga di Iya buat ganti Merino, katanya Tonali bilang katanya. Wilson dari Hearts masuk. Iya itu 18 tahun. Iya. Iya. Tonali kayaknya di reject sama Newcastle. Di reject sama Newcastle ya. Iya takut lah siapa lagi yang mau beli midfieldnya. berapa Tonali? Loan. Ini untuk jangka pendek menuju juara ya. Siapa tahu Tonali pengen angkat Piala Liga gitu kan sama Arsenal. Kan udah. Kok itu Piala Liga? Iya bener sih. Bener. Ya it's all good lah buat Arsenal lah. Leeds doang, semua juga bisa ngalahin Leeds. Iya, gue sih tapi nggak the way segampang itu they kemarin. play luar Iya, biasa excellent. sih. Arsenal excellent betul-betul. Ya. Mereka bisa ya kalau tadi kaitannya Havertz, Madueke, they play totally different game ya dibanding ketika ada Odegaard dan juga Saka. Tapi bukan berarti lo nggak butuh Odegaard gitu. Ketika Odegaard masuk juga oke kemarin. Oke juga. Ya umpan ke yang gol terakhir kan juga umpan-umpan dari dia juga ke Gabriel Jesus ya. Itu umpan dari dia juga. Terus yang bisa dibilang sebuah kesalahan ketika kemarin dia menarik Odegaard di laga lawan United ya. Ya. Laga lawan United itu kan juga ngehilangin kestabilan gitu. Lu pasti butuh Odegaard itu. Cuman bagusnya sekarang banyak pilihan adalah lu bisa thinking forward itu. Ya. Pemain-pemain yang punya progressive pass, pemain-pemain yang ketika dapat bola langsung pikirannya nusuk terus ke depan, mau Eze, mau Havertz di situ, mau Madueke, mereka semua punya kemampuan untuk Kecuali Odegaard berarti. kalau Odegaard dia memang lebih sering narik bola ke belakang lagi. Iya, back pass. Saka kadang-kadang ketularan juga seperti itu gitu. Cuman kan dalam beberapa game tertentu lu tetap butuh gaya bermain seperti itu gitu untuk bisa bikin frustrasi lawan, untuk bisa mainin bola, mainin ritme, lu tetap butuh pemain-pemain seperti itu. Cuman di Artetanya in game manajemennya tuh kapan untuk tarik ulurnya gitu. Kalau lawan United kemarin ya gue bilangnya salah satu blunder juga untuk bisa menarik pemain-pemain langsung begitu banyak untuk bisa mengubah permainan. Lu masalah nggak Mas Arsenal bikin golnya corner mulu atau set piece mulu? Enggak juga lah. Nggak juga kan? Enggak juga lah. Tapi kan kemarin terbukti open play. Itu play dia akhirnya. makanya. Cuman kan lagi-lagi yang menjadi serangan cyber adalah ini tim corner FC doang nih bisanya gitu. Tapi kan tetap gol kan? Tetap. Dan buat gue itu bukan golnya bunuh diri sih itu. Itu golnya Madueke sih buat gue. Yang corner. Horrible goalkeeping sih menurut gue juga. Iya dong, ya. Dan kalau lo lihat dengan situasi di akhir pekan nanti, kembali Arsenal akan main duluan. Bisa put the pressure lagi untuk City bertemu dengan Liverpool. Dan ini yang kembali gue katakan, kalau Arsenal bisa put the pressure lagi dengan menaruh 9 poin keunggulan dari City yang baru akan berlaga esok harinya. Jadi kan para pemain City bakal nonton tuh match Arsenal, papan klasemen, mereka lihat di akhir, wah 9 poin. Pressure bakal terasa. Dan ini semakin membuat lo mungkin juga yakin bahwa this is the moment buat Arsenal. Asal mereka bisa do the business di akhir pekan nanti. Iya, gue lebih seneng Arsenal main duluan dibandingkan Arsenal, misalnya contoh Liverpool City duluan, Liverpool menang. Oh, ini kalau kita bisa menang, kita bisa mengcapitalize ke gap ini. Soalnya seringnya gagal ya kayak Seringnya gagal. Mendingan Arsenal main duluan, nothing, nggak ada yang jadi pressure. Lu main bagus seperti biasa, lu menang. Kalau lu lawan lu kalah, bisa ada gap yang lebih besar. Gue sih lebih senang begitu. Dan ya semua mata justru akhir pekan ini bakal ke Liverpool City di Anfield juga kan. Ini akan menjadi game yang buat gue akan dimenangkan Liverpool. Bukan berharap City kalah, ya berharap sih, cuman kayaknya sih ya Kalau terima kasih ke Liverpool masih mau. Ya, tapi bukan juara gara-gara Liverpool juga gitu ya. Nah, gue mau nanya some different of opinions. Menurut menurut Aldi dan Sabto B, tapi that's fine, that's how Arsenal gaya fix kita juara support. tuh paling- Arsenal fix juara, oke. Paling banyak